B2L. Ulangi. 1. Berani mengakui kelebihan, jasa, dan kebaikan orang lain. Jadi kalau kita bertemu dengan seseorang, yang pertama kita lakukan adalah mencari kelebihannya, mengingat jasanya dan kebaikannya. Sehingga kelebihan orang akan jadi manfaat bagi kita. Kebaikan orang akan membuat kita jadi ahli syukur. Lihat orang, lihat kelebihannya, kebaikannya, jasa-jasanya. Fokusnya ke sana. B yang kedua adalah bijak terhadap kekurangan dan kesalahan. Karena setiap orang punya kesalahan, tidak mungkin sempurna selain Nabi. Maka melihat kesalahan orang itu juga menjadi manfaat bagi kita. Manfaatnya apa? 1, untuk mengevaluasi apakah saya punya kesalahan yang sama. Misalkan orang itu tidak disiplin, kita harus ingat saya disiplin atau tidak. Setiap perbuatan buruk orang lain atau kekurangan orang lain adalah cara Allah mengajari kita tentang perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Dengan melihat kesalahan orang, kita evaluasi diri. Dengan melihat kesalahan orang, kita punya ladang amal untuk membantu memperbaikinya, bukan untuk menghakiminya, kecuali yang memang tugasnya sebagai hakim. Jangan sampai kesalahan orang jadi dosa bagi kita. Kita jadi gibah, kita malah jadi suka dengan penderitaan orang. 3. 2B 2L. Berani mengakui kelebihan, jasa, dan kebaikan orang lain. 2. Bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang. L-nya adalah lupakan. Ulangi, L-nya adalah lupakan jasa dan kebaikan diri. Jadi kita harus belajar pikun. Pikun melupakan jasa dan kebaikan diri sendiri kepada orang lain. Karena kalau kita sudah merasa berjasa, kita punya kecenderungan akan menuntut orang lain mengakui jasa kita. Padahal kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya adalah Allah yang berbuat baik kepada dia, dan kita diuji jadi jalan. Seperti kita nyumbang ke anak yatim, itu sudah rezeki anak yatim, hanya dititipkan oleh Allah lewat kita, ujian. Kalau kita ikhlas, tidak merasa itu amal kita, maka dicatatkanlah jadilah amal kita. Tapi kalau kita merasa berjasa, merasa berbuat, anak yatim itu tetap dapat rezekinya, cuma kita tidak dapat pahalanya. Dan yang keempat, lihat kekurangan dan kesalahan diri. Nah, inilah sebetulnya yang paling penting di antara semua itu, karena tidak ada yang mengancam diri kita selain keburukan diri sendiri. Baik, 2B 2L. Apa 2B 2L? Berani mengakui dosa orang lain. Coba lebih fokus, hadirin. Apa B yang pertama? Berani mengakui kelebihan, jasa, dan kebaikan orang. Dengar hadirin,
lawannya daripada ini adalah dengki. Orang dengki itu tidak suka dengan kelebihan orang. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Temen naik pangkat, dia naik tensi. Kita harus tahu kalau orang punya kelebihan itu bukan dia yang punya, tapi Allah yang memberikan kepada dia. Baik kelebihan dalam rupa, penampilan, kelebihan dalam ekonomi, kelebihan dalam kecerdasan, kelebihan dalam kekuatan, keterampilan, itu pasti karunia Allah. Kita tidak boleh sebel kepada kelebihan orang, karena tidak akan menghilangkan kelebihan orang. Yang menghilangkan itu menghilangkan kebaikan dirinya. Jadi kalau kita melihat ada orang punya kelebihan, kebaikan, yakin saja itu adalah karunia Allah. Wah, orang itu suaranya bagus, karunia Allah. Orang itu hafalannya kuat, karunia Allah. Orang itu dermawan, karunia Allah. Jadi kita tidak boleh iri kepada apa yang Allah berikan kepada saudara kita. Dan irinya kita kepada orang lain, kalau ingin hilang dari orang, karunia itu tidak hilang. Kalau Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, tidak bisa dihilangkan oleh kita. Makanya orang-orang yang iri dengki itu dia yang dolim, dia yang sengsara. Ayo hadirin, latih. Lihat orang, lihat kelebihannya, enak ya. Apalagi kalau kita senang mengingat jasa orang lain. Waduh, ini hati bisa lembut dan remuk. Coba kenang jasa dan kebaikan orang tua kepada kita, pasti sedih. Waktu kita di rahim ibu, bayangkan saja kira-kira seperti apa. Berat, mual, muntah. Maaf ya, ini anak sedang hamil. Yang kemarin menikah hamil dan sudah turun 4 kilo karena sulit makan saking mualnya. Saya melihat anak begitu, aduh, jadi ingat, mungkin ibu saya juga dulu begitu, pucat, sulit makan, mual, muntah, lemas, sampai harus diinfus. Mata melihat begitu, ingat jasa ibu. Masya Allah, bisa membuat hati kita jadi luluh. Nikmat yang pertama bagi kita adalah nikmat penciptaan. Itu pasti lewat ibu dan bapak ya, karena kita bukan makhluk satu sel ya kan. Ada orang tuanya tidak ini? Cuma 2 yang tidak ada orang tuanya komplit. Satu Nabi Adam, yang kedua Nabi Isa. Nabi Isa tapi ada ibu, Siti Maryam ya. Kalau kita harus dua-duanya ada. Makanya yang lelaki sama lelaki ya jadi anak. Katanya di Afrika itu Robert Mugabe atau siapa presiden, maaf kalau salah, memenjarakan yang homo. Kamu akan saya keluarkan dari penjara ini kalau sudah punya anak. Nah, hadirin, ingat jasa pengorbanan orang tua, bapak yang sudah sekuat tenaga cari nafkah, melembut hati kita ini. Maka biasakanlah selain mengakui kelebihan orang, juga ingat jasanya. Nikmat yang kedua adalah nikmat iman. Oh, nikmat pertama nikmat penciptaan, nikmat kedua nikmat pengurusan. Kita diurus ya kan oleh Allah tuh. Lewat siapa pengurusan kita? Tapi nikmat terbesar adalah nikmat iman. Kalau tidak ada diciptakan, kita tidak ada. Kalau tidak diurus, kita juga udah mati. Nah, sesudah itu diberi nikmat selanjutnya, nikmat iman. Ini lewat guru nih. Ada yang lewat orang tua. Berarti orang tuanya guru kalau bisa mendidik kita. Nah, ini harus kita kenang jasa guru-guru kita, terutama yang membuat kita bisa mengenal Allah dan kembali ke jalan Allah. Ayo biasakan kalau tahajud tuh mengenang jasa orang-orang yang baik kepada kita.
yang sudah menjadi jalan kita bisa seperti ini. Dan balas, ya, tidak hanya dikenang, dibalas dengan doa, dibalas dengan apapun yang menjadi kebaikan. Jadi kita untung, lihat kelebihan orang, kita bisa belajar dari kelebihan orang itu. Lihat jasa dan kebaikan orang, kita jadi bersyukur kepada Allah, mendoakan, karena berterima kasih kepada manusia adalah bersyukur ke Allah, lalu mendoakan, lalu membalas, jadilah kebaikan bagi kita. Lawannya adalah dengki. Orang dengki tidak suka dengan kelebihan orang lain, lawannya adalah sombong. Orang sombong selalu merendahkan orang. Dua tadi apa? Yang kedua, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan. Begini, kalau kita punya salah, maunya dimarah, tidak dipedulikan, atau dinasehati dengan lemah lembut. Jawab hadirin. Jawab, maunya digimanain kalau kita salah? Dimarah, ditunjuk-tunjuk, diacuhkan saja, atau dinasehati? Dinasehati dengan keras, kasar, atau lemah lembut? Di depan orang banyak atau secara pribadi? Maukah diungkit-ungkit terus kesalahan kita, atau sekali saja? Dimaafkan atau tidak maunya? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Manis pisan hadirin. Nah, kalau kita ingin diperlakukan orang seperti itu, nah kita perlakukan orang lain seperti itu. Apa yang ingin kalau kita salah diperlakukan oleh orang lain, nah perlakukan saja orang lain seperti itu. Jadi setiap kali kita marah, kamu ini gimana? Nggak cocok gitu, nggak cocok dengan keinginan. Kalau kita marahin di depan orang, nih contohnya orang ini, nggak cocok dengan keinginan saya, berarti nggak bijak. Kamu ini tahun lalu melakukan ini, tahun kemarin melakukan ini, tahun yang sebelumnya melakukan, ya berarti sama tahun lalu ya. Diungkit-ungkit. Itu juga kita tidak mau. Apa yang ingin orang lakukan ke kita, lakukan ke orang. Apa yang tidak mau orang lakukan ke kita, jangan lakukan ke orang lain. Mau nggak disebut monyet? Misalkan cerita ini binatang apa? Monyet. Ya nggak apa-apa kalau itu hadirin. Tapi kalau kamu monyet, kita nggak enak. Jangan ngomong monyet ke orang. Coba ditunjuk-tunjuk gini, enak nggak nih wajah? Jawab, enak tidak nih? Enak tidak? Ya sudah, jangan nunjuk-nunjuk wajah orang. Makanya kalau ada orang bersikap tidak baik kepada kita, itu pelajaran. Allah mengajari kita. Ada orang sombong, yang benar lo jadi orang. Oh, ini Allah ngajari saya jangan bersikap begitu. Dia janji datang jam 8, tapi jam setengah 9 belum datang juga. Ini pelajaran dari Allah, bahwa saya harus menepati janji. Suatu saat ada acara, di acara itu mulainya jam 9, tapi jam setengah 10 belum dimulai, jam 10 belum dimulai. Semua orang gelisah. Ini pelajaran dari Allah. Kalau saya bikin acara harus tepat waktu. Begitu hadirin. Jadi kalau ada orang memperlakukan kurang baik kepada kita, itu pelajaran supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Jangan ngomel, karena itu gak ada ruginya kalau kita benar bersikap. Rasulullah SAW juga dihina, difitnah, diusir, dimusuhi, diperangi, tetap saja mulia karena beliau menyikapinya dengan benar. Yang ketiga, ayo belajar pikun. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Perlukah kita mengingat jasa-jasa baik kita? Yang benar.
Kan hobinya itu. Udah mah bukan kita yang berjasa ya. Ingat aja kalau kita berbuat baik berarti ini Allah yang berbuat baik dan kita jadi jalan. Ingat saja itu. Kalau kita sedekah berarti ini memang rezeki dia dititipkan lewat kita. Memang kita harus berusaha memberikan yang terbaik, tapi kalau sudah jadi amal, les kita menghilang. Ini adalah min fadli rabbik. Jangan suka mengingat-ingat jasa. Untuk berbuat kita harus berusaha keras. Jangan sampai misalkan kita mau sedekah atau 1000, 1000 udah rezeki dia 1000. Bukan, berarti saudara kopet kalau begitu. Berikan yang terbaik, sesudah sah jadi amal, les menghilang. Belajar menyembunyikan amal sebagaimana kita menyembunyikan aib. Punya aib tidak? Punya aib tidak? Adakah sesuatu yang kita rahasiakan sekali? Ada tidak? Kenapa senyum begitu? Takut bocor ya? Ada amal yang mati-matian, dosa yang kita tutup-tutupi, jangan sampai orang tahu. Bahkan orang yang terdekat juga tidak boleh tahu. Punyakah amal yang kita tutup seperti itu? Punyakah kita amal yang mati-matian kita tutup-tutupi? Cukuplah Allah yang tahu. Tanya ke diri sendiri. Apakah tahajud kita cukup Allah yang tahu? Enggak, kan bangun jam 3 langsung broadcast, bangun ya. Tujuannya apa membroadcast? Pengumuman bahwa saya sudah bangun. Kita baca Quran di potret atau thread, alhamdulillah. Walaupun baru tanggal berapa sekarang? 19, tapi sudah 25 juz ada. Tapi rahasiakannya gitu. Ini khusus buat teman-teman dekat. Sedekah 100.000 lama masukinnya. Nah itu susah sekali masuk ya. Minta bantuan, tolong masukin. Sedekah 500-an ngebletrak pelan-pelan, penuh kerahasiaan. Ini serius hadirin. Ayo belajar melupakan amal. Gimana dong kalau kita melupakan? Ya nggak apa-apa, Allah nggak akan lupa. Percuma disebut-sebut juga, malah dihilangin pahalanya, rugi sendiri ya. Nanti dia nggak tahu dong ini kebaikan kita. Ya nggak apa-apa, dia nggak tahu, Allah sudah tahu. Emang kalau dia tahu jadi gimana? Memangnya kalau dia tahu jadi bagaimana? Ya tapi dia jadi menghargai, belum tentu. Boleh jadi nanti dibalikan hatinya oleh Allah. Kita nyumbang nih 100.000 plus, baru aja 100.000 sombong lu, malah jadi sara rebel hadirin. Tadinya pengen dipuji, udah gampang bagi Allah. Balikin aja hati orang jadi enek ke kita, enek tuh. Makanya lelaki gak usah lebay. Naksir seseorang, pinjem jaket, modal, pinjem jaket dari teman. Nah temannya itu ternyata minjem juga dari kakaknya yang didatengin. Jadi pas ke sana pintunya dibuka oleh kakaknya. Itu jaket saya. Cilaka. Udahlah nggak usah strategi-strategian, lempeng aja. Karena yang bolak-balik hati itu Allah. Datang ke si dia bawa bunga, padahal bunganya ngambil dari pot kantor. Alah, sampai ke sana asmanya kumat karena dia alergi serbuk sari, langsung ditolak lamarannya. Biasalah hadirin. Kalau berbuat baik mah yang ikhlas ya. Di antara keikhlasan itu adalah putus harapan dari balasan makhluk. Cukup hanya berharap dari Allah. Kalau kita ingin dipuji, apa sih manfaatnya pujian orang? Kan? Apa kira-kira? Cicilan jadi lunas enggak? Wow, sepatu kamu bagus, dilunasin oleh dia. Enggak, tetap aja kita yang nyicil. Aduh, motor kamu keren, tetap aja kita yang nyuci, yang nyicil. Yang muji mah cuma ngomong,
celakanya kita teh bahagia padahal nggak ngapa-ngapain. Coba itu yang nyicil demi dipuji, nyicil barang agar dipuji orang. Cerita dikit ya, ada orang mobilnya sudah senior, saya tidak nyebut mobil tua, antik lah ya, supaya kelihatan bagus peleknya diganti dengan yang 18 inci, jadi bagus memang, ban jadi tipis. Nyicil tentu ya, dan memang terbatas. Demi apa ini? Demi dipuji orang. Waktu make mobilnya aja sengsara, karena setiap ada polisi tidur dia jadi tegang, takut ngegedug. Kebetulan jalan ke kompleknya jelek, marah-marah sepanjang jalan. Ini komplek nggak ngemodal, biasanya nggak marah, gara-gara pelek aja. Kalau dia pengen dipuji, padahal dia sendiri tidak pernah lihat pelek kecuali sebentar, ya kan peleknya di luar, sedang dia di dalam, kecuali di pangku itu peleknya, dia sendiri jarang lihat. Lah orang yang muji apanya? Kan? Muji dia atau muji peleknya? Wih peleknya keren, dia nggak dipuji, tetap udah nggak dipuji, cicilan tetap numpuk, begitulah ya, namanya the apes man ya. Di Epsman. Udahlah hadirin, kita lupakan sajalah. Kalau pengen dipuji Allah itu bagus, benar, dan manfaat luar biasa. Kalau pengen dipuji orang, capek, bisa menghilangkan amal. Dan yang terakhir apa? Lihat kekurangan diri. Gini ya, hati-hati nih. Kalau kita sakit hati oleh seseorang, tidak suka kepada seseorang, kita sibuk sekali memikirkan dia, sibuk memikirkan kesalahan dia. Padahal itu tidak bahaya bagi kita. Boleh kita juga memikirkan kesalahan orang, boleh, karena kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan sampai kita mengabaikan, melupakan yang paling penting dalam hidup, yaitu dosa kita sendiri. Sibuk, dia tuh orangnya nyebelin banget, banyak omong, sombong lagi, dan pelit, kopet, kedekut, buntut kasir, cap jahe, mereka amit-amit jebang bayi. Gua mual lihat ya, terus mikirin dia, padahal dia tuh lebih buruk. Jadi pas lagi kita inget dosa orang nih ya, langsung kita mikir, ini saya apa-apaan ya? Kenapa sudah 1 jam mikirin dia, sedang mikirin dosa sendiri enggak pernah sampai selama ini. Harusnya balik ke kita. Emang saya udah mulia, mata kotor, pikiran kotor, pendengaran kotor, kelakuan kotor. Astagfirullah. Jangan sampai dosa orang membuat kita lalai ke dosa sendiri. Karena yang mengancam hidup kita adalah zalamtu nafsi, dosa, keburukan sendiri. Silakan Ustaz. Surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك
Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan Muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang menjaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa, "Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun lagi maha penyayang." Masya Allah, ini tentang kaum Muhajirin dan Ansor. Walaupun kaum Ansor itu dalam keterbatasan, tapi tidak ragu-ragu untuk memberikan bantuan kepada tamunya, saudaranya yang baru datang. Dengan iman itu tidak berat, ya. Yang membuat berat itu karena kurang iman saja. Ya, silakan pertanyaan di radio. Bagi yang baru menelepon silakan. Ya, terima kasih. SDIT Permata Bunda Lampung. Mana SDIT? Alhamdulillah. Oh, adik-adik SD ya? Alhamdulillah. Terima kasih dari Lampung. Yayasan Pendidikan Prasetya Karya Tangerang. Hah? Bapak kelas berapa? Ya nggak apa-apa Pak, kan ada yang berkesan sekolah tuh ya, sehingga betah. Ya, ini dari mana Yayasan Pendidikan? SD juga ini Pak? SD, SMP. Ini pengurusnya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, ada penelpon kah? Langsung aja Dek. Ya. Siap-siap semuanya para pendengar, penyimak. Kita akan ada wakaf membebaskan tanah. Harganya 300.000 per meter. Yang akan kita bebaskan 5 hektar kurang lebih, jadi sekitar 50.000 meter. Dan ini ladang amal bagi kita semua. 300 ribuan kurang lebih semeter. Jadi dicicil aja sebulan 25.000 bagi yang mau semeter dalam setahun. Sebulan 250.000 bagi yang mau 10 meter ya. Ini aja standarnya 2,5 juta lah sebulan ya, bagi yang mau 100 meter. Gak usah takut hadirin, uangnya juga milik Allah. Jebet-jebet aja, niatkan dari sekarang ya. Siapa tahu nanti siang meninggal, jadi sudah ada niat kebaikan. Jangan takut untuk niat baik. Niat juga sudah sesuatu kebaikan. Silakan. Nenek, assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. Mungkin sesepuh MK lah Nek, ya enggak? Nenek teh siapa di mana? Oh, dekat ya. Nenek teh usia berapa sekarang sehingga disebut nenek?
211 dong. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, nenek jadi 86 tahun. Biasanya nenek kalau pada maghrib suka ikut ngaji. Sekarang udah berapa hari? Mungkin seminggu, mungkin nggak berhubungan dengan MG. Tapi kemarin udah itu ada anak dari MGSN yang datang ke rumah. Alhamdulillah, nenek udah diakui yang di sahabat rezeki. Itu yang aslinya nenek. Terima kasih sama anaknya, ada anak saya terus nenek di rumah. Nenek juga harusnya mah katanya dirawat, tapi kata anak-anak kasihan nenek masih nggak begitu nggak boleh gitu ya, masih bisa jalan sambil mapar-mapar gitu nenek. Alhamdulillah, tapi ya iya, belum bisa aja ngajinya, padahal udah lama itu ngaji ke MGS dari tahun 2014 kalau nggak salah. Alhamdulillah, Nek, Ya, sudah 86 tahun ya nenek di dunia. ya 80, ya lebih dari 86, bangun 89 sekarang. Oh ya maaf Nek, salah ngitung. Gimana Nek, hikmah apa yang didapat sudah diberi usia sepanjang ini? Ya alhamdulillah, masih ini nenek mah yang sekali bersyukur, tidak lupa, tidak apa namanya kalau orang Sunda mah tidak pikun. Alhamdulillah ya Nek, kalau pikun susah ngobrolnya kita Nek ya. Alhamdulillah, apa resepnya Nek supaya tidak pikun? Ya itu mah takdir Allah mungkin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau cuma nenek mah kalau ya satu ayat saban hari suka membaca Al-Quran gitu. Ya paling sedikitnya ya satu ayat gitu. Tapi alhamdulillah yang kalau 10 ayat Al-Baqarah masuk dia baca saban hari juga. 10 ayat yang panjang-panjang oh, bagus. Dari 1 sampai 5 terus nanti terakhir ayat Oh, surat Al-Baqarah ayat akhir ya. ya, cuma itu aja yang sudah dipakai sama nenek mas. Lebih sering aja hari ini hari Jumat Nek, baca surat Al-Fatih. Ya tahu. Doa aja ya Nek. Karena hari Jumat ini
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 89 ya, saya 58. Jadi kurang berapa tahun lagi? Kurang 30. Alah, berarti kalau saya diberi seumur nenek ini masih lama nih perjuangannya ya. Tapi kalau ingat Rasul 5 tahun lagi hadirin. Begitulah ajal tuh Allah yang mengatur. Suami lebih dahulu, anak 3 lebih dahulu, juga adik sudah lebih dahulu, cucu ada yang usia 2 bulan sudah duluan. Semuanya Allah yang ngatur. Ya, walikulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Nanti bacakan tentang usia itu Ustaz ya. Penelpon dulu silakan. Ada lagi yang masuk kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Silahkan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Boy itu Banyuwangi. Ya, apa kabar Mas Boy? Sehat? Alhamdulillah baik-baik. Dengan mendapat izin dari Allah, pagi hari ini saya bisa tersambung dengan AA. Ya, untung telepon yang kedua Mas Boy, kalau tadi pelanggaran ya. Ya, mohon maaf. Gimana kabar AA? Alhamdulillah baik, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan AA dalam kondisi baik dan sehat, selalu dalam lindungan bersama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mas Boy itu yang Sakit lumpuh itu. yang lumpuh itu ya. Ya, ya. Jadi gimana sekarang aktivitasnya Mas Boy? Ya. Saya ya nggak bisa apa-apa. A. Lumpuhnya dari mana ke mana ini Mas Boy teh? Saya mulai dari perut ke bawah ini udah nol fungsi, nol rasa, nggak bisa gimana lagi. Udah no rasa ya. Semuanya merasakan sakit hari-harinya. Sakit enggak itu Mas kalau lumpuh begitu teh? Maaf. Semuanya sekujur badan terasa sakit. Apalagi di punggung ini yang tertanam platina ini terlalu sakit sekali untuk bergerak gitu. Oh, punggung ada platinanya ya. Ya ada platinanya sampai sekarang enggak bisa. Syariatnya gimana jadi lumpuh tuh? Awalnya dulu biasa aja Mas. Ya saya dulu sehat, saya mengalami kecelakaan kerja jatuh dari pohon kelapa gitu. Tahun berapa tuh Mas? Tahun 2002 itu. Tahun 2002. 2002 berarti sudah 17 tahun ya Mas? Alhamdulillah baru 17 tahun. Iya. Usia Mas berapa sekarang? Wah, Sekarang usia saya 44A. 44. Jadi jatuh dari kelapa tuh usia Usia 27-an tahun gitu. 27. Sedang apa ke kelapa Mas? Saya dulu pekerja bikin gula merah. Bikin gula merah. Saya jalan beres gitu, nyadap kelapa itu bikin gula merah itu. Lu lihat kawan-kawan betapa kita sering makan gula merah itu lewat perjuangan saudara-saudara kita yang kita tidak pernah tahu. Begitu beresiko ya Mas. Ya sangat berisiko, ya resikonya ya harus seperti ini ya, tapi gimana lagi ya. Sudah ketentuan Allah Mas. Ya ada ketentuan Allah, keadilan. Allah wa masya Allah ya. Ya, Mas bagaimana menyikapi lumpuh ini? ya awal-awalnya susah untuk menerimanya, tapi ya alhamdulillah dengan sering mendengarkan AA, kajian-kajian dari AA, alhamdulillah berangsur ya bisa menerima dengan sabar. Kita semakin berusaha mendekatkan kepada Allah dengan sesuai kemampuan yang ada gitu. Baik Mas, jadi apa saja hari-harinya sekarang diisi apa aja? Ya hari-harinya ya di atas pembaringan hanya miring ke kanan ke kiri, ya berzikir, mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah. Semua ini sudah Allah tentukan. Ya minta kalau soal waktu diwafatkan minta husnul khotimah seperti itu. Ya, atuh bisa ngapalin Quran dong Mas, waktunya luang ya. Insya Allah. Halo Iya Pak, insya Allah. Mas, udah aja bikin program ngapalin Quran. Justru ini yang sehat-sehat ini pada kesana sini terus nih, walaupun kurang jelas kesana sininya. Mas mah oleh Allah udah ditahan di sana ya,
supaya lebih leluasa waktunya. Ada gurunya enggak ngapalin Quran, kan keren tuh Mas, hafiz di sisi Allah ya, bukan hafiz dalam pandangan manusia. Ya Mas, toilet udah ada sekarang, kamar mandi. Alhamdulillah. Semula rumahnya tidak ada toilet. Sama sekali tidak ada. Alhamdulillah sekarang. Berat sekali ya kalau nggak ada toilet tuh Mas. Ya sangat susah sekali dengan ibu saya itu, yang saya kasihan dengan ibu saya untuk mandi, untuk itu juga nggak punya, untuk penghalangnya juga nggak ada gitu. Baik Mas, terima kasih. Atau apa yang bisa dikerjakan Mas sambil berbaring begini? Ya dengerin radio, ya dengerin murotal Al-Quran gitu. Ya buat program kalau gitu Mas, target jadi hafiz Quran ya. Ya Allah. Harus Mas, bisa kan waktunya oleh Allah dikasih segitu banyaknya ya kan? Iya. Terima kasih banyak. Ya insya Allah nanti bisa didiskusikan bagaimana guru datang ke rumah sehingga bacaannya baik, benar dan hafal. Seperti itu, punya seperti itu, ada yang datang terus mengajari, karena saya memang masih buta terus terang gitu. Baik, nanti teman-teman di DT Peduli akan diusahakan ya Mas ya. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih Mas Boy. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh akhwat, ayo akhwat, siapa yang mau jadi istrinya nih, ladang amal ngurus Mas Boy. Juga siapa yang mau nikah sama Mas Punto. Mas Punto kemarin nggak jadi ya Mas ya? Mas belum, kenapa Mas belum nggak jadi? Belum takdirnya. Mas Punto ini sahabat saya, tinggal di masjid, matanya tidak lihat, kakinya tidak bisa jalan, tapi selalu ada di saf pertama. Udah berapa tahun Mas sama saya di masjid Mas? Dari 2015. Udah 4 tahun begini ya, alhamdulillah. Sok atuh akhwat ya, nih ladang amal, gitulah. Maaf ya Mas ya, gak apa-apa Mas, agak promosi dikit. Silakan dibacakan kullai sibana ilama. Surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah Allah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Nah kalau sudah terjadi ini tentang ancaman waktu itu ya, kita harus yakin tidak ada sesuatu yang bisa menimpa kita illa biiznillah. Kita ini milik Allah, tubuh ini sepenuhnya milik Allah, tidak akan menimpa kepada kita kecuali seizin pemiliknya. Nah, pasti ada maksudnya. Allah takdirkan Mas Boy tadi jatuh, pasti ada rahasia Allah di balik semua ini. Mungkin pahala dan derajatnya bisa naik justru dengan sakit ini ya, sepanjang ridho ke takdir, sabar dan berusaha taat. Sahabat-sahabat sekalian, ada telepon masuk enggak nih, satu lagi atau habis waktunya? Sudah bergabung di 02220170776, kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau saya tuh bisa menerawang ya. Atau assalamualaikum, atau ya namanya ya? Atau bukan? Ya. Bukan? Iya. Ya. Jadi saya tuh punya indera kelima. Oh, apa kabar? Iya. Alhamdulillah. Gimana istri
berapa sekarang toh? 2 SMA. Alhamdulillah. Yang kecil 5 SD. Masya Allah, gak kerasa ya teh ya. Anak-anak udah besar berarti atau aki-aki. Toh. Alhamdulillah. Mbak Kusmina gimana, sehat? Iya. Mbak? Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, gimana keadaan Mas Ato sekarang? Alhamdulillah sehat. Kakunya? Aku tetap tapi alhamdulillah tetap lagi enak katanya. Masya Allah. Ya sing sabar ya Mbak. Mungkin Mbak udah lebih tahu tentang ilmu sabar daripada saya ya. Mohon doanya masih belajar Jadi yang ngurus Mas Kang Ato berapa tahun umurnya sekarang? Kelahiran 63. Ya. 62. Oh, umur saya dong. Kenapa jadi sama gini? Dulu kan duluan saya. Oh, memang suka nyusul ya kalau udah tua. Bulan 5. Adik Mbak Kusina berapa sekarang umur? Kelahiran 76 76 ya. Kusina ini santri menikah dengan Ato juga jamaah dulu. Ya kan nikahnya dulu kan? Iya. Tahun berapa Mbak? 2002. 2002. Alhamdulillah. Kang Ato ini sama seperti Mas Boy, tidak bisa jalan dan tetap berjuang. Alhamdulillah Allah menitipkan keluarga, anak 2. Allah lah yang menciptakan. Terjadi apa yang Allah kehendaki. Terima kasih Mbak, udah jam 6 gak kerasa Mbak. Laptopnya udah dapat belum? Laptop apa yang diperlukan? Yang biasa ada buat sekolah. Ya, yang biasanya buat sekolah SMA ya. Laptop ya. Iya. Insya Allah ada rezekinya. Mbak, matur suwun Mbak. Toh nuhun toh. Kan perlu laptop. Sekarang, ayo rekan-rekan ada yang punya laptop, yang punya laptop ya. Ini buat anaknya Kang Ato. Insya Allah ada 2 yang perlu laptop tuh ya. Yang insya Allah kalau ada yang punya laptop hubungi DT Peduli ya tuh ya. Terima kasih, sudah jam 6 teng. Ada beberapa pengumuman tapi waktunya sudah habis. Besok aja kita coba lanjutkan. Walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di Jakarta ada 200 penyandang disabilitas. Jadi dulu disebutnya penyandang cacat, sekarang tidak, alhamdulillah. Yaitu penyandang, pernah disebut difabel, yang sekarang itu disebut penyandang disabilitas. Di Darut Tauhid ini diharapkan 10% dari yang ada di Darut Tauhid ini, komunitas kanti karyanya adalah saudara-saudara kita yang diberi kekhususan ini oleh Allah. Jadi kalau karyawan 1.300, 2.270, mudah-mudahan sekitar 130-an berada di sini. Karena saya senang bisa banyak hikmah belajar dan banyak pertolongan Allah. Kamu gimana? Berapa umur? 27. Udah pengen nikah ya? Kan? Udah. Insya Allah. Udah ada calonnya belum? Udah hubungan gimana? Belum berjodoh. Sini sebentar. Mau sini? Oh, berdiri lah. Bisa kan berdiri? Ini sahabat-sahabat saya. Sini. Oke ya. Sik. Ini pegang HP. Pakai duduk. Dekan.
Ya sama, saya juga deg-degan. Kalau nggak deg-degan saya dikubur. Udah berapa lama ngaji di Darut Tauhid? Udah dari SD. Ya SD-nya kapan? Kan? 2005. 2005. Sekarang 2019. Ya saya lihat beliau rajin sekali ke sini. Apa aja yang didapat selama di sini? Ilmu tauhid. Tauhid. Ini badan begini dari lahir atau dari kapan? Dari air ketuban pecah. Air ketuban pecah. Ya. Tahu dari mana? Tahu dari orang tua. Iya benar. Ya, kan nggak mungkin ingat waktu jadi janin. Terus dalam keadaan seperti ini gimana perasaannya? Insya Allah tawakal. Tawakal. Ridho dengan keadaan begini enggak? Insya Allah. Ridho enggak? Insya Allah. Insya Allah. Yang benar. Alhamdulillah. Nah, gimana masalah perjodohan teh kemarin teh kan? Karena beliau kalau ketemu saya minta didoain jodoh. Udah ada yang nyangkut belum? Insya Allah. Yang penting dari awal, tiap atau tidak, awal tidak tinggalin, awal tiap datangin orang tua nak. Itu kemarin yang mau itu gimana? Jadi nggak nikahnya? Yang kemarin itu orangnya mau syuting. Oh, kira teh mau syuting. Kenapa jadi mau syuting? Malu-malu kucing. Emang kucing punya malu? Ya udah tuh, jadi nggak jadi. Padahal udah setahun kemarin berhubungan teh. Ya. Saya belum ditadioin berdoa berdoa daripada pertengahan, lebih baik awal. Awal itu dodo pasti awal memang. Sampai awal menyebut itu berdodo. Saya sama dan ini awet. Bapak ini jadi nyebutin saya. Ya udah. Contoh amin. Maaf contoh. Iya. Ya. Emang mau dua gitu? Nah. Udah duduk Makasih ya. Banyak di sini sahabat-sahabat saya. Dan saya senang sekali berkumpul. Yang tunarungu adakah? Nggak ada di sini ya. Biasanya di ini kumpul nanti habis Jumatan. Tunanetra ada? Tuh teman, hey, tung tangan. Ada? Dari Div dari mana yang tunanetra ada berapa? Nggak mau ngacung gitu, ada tangannya nggak? Alhamdulillah. Kita berharap hidup yang sekali-kalinya ini bisa manfaat. Nah, saling membantulah. Terima kasih rekan-rekan sudah waktu syuruk ya. Perasaan udah salam dari tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.